Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Disa selaku dosen mata kuliah geometri dan teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ruas dan volume kerucut. Di sini kami akan membahas pengertian kerucut, unsur kerucut, luas permukaan kerucut, volume kerucut, contoh soal, dan kesimpulan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotaan, yang pertama yaitu Sabrina Salsabila dengan NPM A1C023016, yang kedua yaitu Levia dengan NPM A1C023032, yang ketiga yaitu Aisyah Nuria Fitri dengan NPM A1C023040, dan yang keempat yaitu Pelta Febriani dengan NPM A1C023058. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan pengertian kerucut. Menurut definisi 8.1, bidang kerucut adalah suatu bidang yang dibentuk oleh garis-garis yang melalui sebuah titik tetap P dan memotong atau menyinggung sebuah kurva K yang terdapat pada suatu bidang A. Titik P di luar bidang A, kurva K disebut garis arah, dan P disebut puncak bidang kerucut. Seperti yang sudah saya jelaskan, bidang kerucut adalah suatu bidang yang dibentuk oleh garis-garis yang melalui sebuah titik tetap P dan memotong atau menyinggung sebuah kurva K yang terdapat pada suatu bidang A. Titik P ini berada di luar bidang A dan kurva K ini disebut garis arah, kemudian P ini disebut puncak bidang kerucut. Selain itu terdapat definisi 8.2, yaitu kerucut yaitu suatu bidang A yang memuat sebuah kurva tertutup sederhana K dan suatu titik P di luar bidang A. Setiap titik pada K merupakan ujung suatu ruas garis dengan ujung yang lain adalah titik P. Gabungan semua ruas garis dan kurva K beserta titik dalam interiornya dinamakan kerucut. Dapat kita lihat pada gambar, kerucut yaitu suatu bidang A yang membuat sebuah kurva tertutup sederhana. K ini merupakan kurva tertutup sederhana yang berada dan suatu titik di luar bidang A. Dan setiap titik pada K merupakan ujung suatu ruas garis dengan ujung yang lain adalah titik P. Dan gabungan semua ruas garis dan kurva K beserta titik dalam interiornya dinamakan kerucut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini dapat kita ketahui bahwa titik P disebut puncak kerucut. Titik P disebut titik puncak kerucut dan kurva K dan interiornya dinamakan bidang alas kerucut, dan kurva K ini disebut batas bidang alas, dan ruas garis-garis yang membentuk kerucut adalah garis-garis pelukis kerucut, dan gabungan semua ruas garis pelukis kerucut dinamakan selimut kerucut, dan jarak dari puncak ke bidang alas disebut tinggi kerucut. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang memberikan saran, dipersilakan. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri selanjutnya. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah definisi 8.2. Sebuah kerucut diklasifikasikan menurut bidang alasnya. Yang pertama, jika bidang alasnya berupa daerah segi banyak, maka kerucut tersebut dinamakan limas. Yang kedua, jika bidang alas suatu kerucut mempunyai titik pusat dan garis tingginya melalui puncak dan titik pusat bidang alasnya, maka kerucut tersebut dinamakan kerucut tegak. Yang ketiga, jika bidang alasnya berupa daerah lingkaran, maka kerucut disebut kerucut lingkaran. Yang terakhir, jika bidang alas suatu kerucut merupakan sebuah lingkaran dan garis tingginya melalui pusat lingkaran, maka kerucut tersebut dinamakan kerucut lingkaran tegak. Baiklah teman-teman, di sini saya Sabrina Salsabila akan menjelaskan tentang kerucut alas lingkaran. Kerucut lingkaran tegak merupakan salah satu benda putar, yaitu suatu benda yang terjadi bila suatu daerah segitiga siku-siku diputar dengan salah satu sisi siku-sikunya sebagai sumbu putar. Berarti, kerucut dibatasi oleh dua buah bidang, yaitu bidang lengkung yang disebut lengkung kerucut dan sebuah bidang datar yang disebut bidang alas. Berdasarkan pengertian kerucut di atas, maka kerucut dapat dipandang sebagai benda putar yang terjadi karena suatu daerah segitiga siku-siku
diputar dengan salah satu sisi siku-sikunya sebagai sumbu putar. Bila digambarkan sebagai gambar 8.5, jika AC diambil sebagai sumbu putar, maka selama perputaran CB membentuk bidang kerucut. AB membentuk daerah lingkaran dengan A sebagai pusat lingkaran dan AB sebagai jari-jari. Dengan demikian, C merupakan titik puncak kerucut. Baik, di sini saya akan menjelaskan luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Yang pertama, kita akan membahas luas kerucut. Luas permukaan kerucut adalah ukuran jumlah luas dari permukaan yang ditempati oleh suatu objek. Pada kerucut, terdapat beberapa unsur penting, yaitu T sebagai tinggi kerucut, dan R sebagai jari-jari dari alas kerucut, dan S sebagai garis pelukis kerucut, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, maka S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Permukaan kerucut terdiri dari sisi selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran yang mempunyai jari-jari sepanjang garis pelukis S, dan panjang busurnya yaitu sepanjang keliling dari alas kerucut yang berbentuk lingkaran, ditambah dengan sisi alas kerucut yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Maka, luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Luas alas di sini merupakan luas lingkaran yang berjari-jari R. Maka rumusnya yaitu pi R kuadrat. Kemudian luas selimut kerucutnya belum diketahui, maka kita akan mencari luas selimut kerucut. Di sini kita menggunakan perbandingan luas juring ke selimut kerucut dibandingkan dengan panjang busur selimut kerucut dan luas lingkaran O dibandingkan dengan keliling lingkaran O. Luas lingkaran O adalah pi S kuadrat karena jari-jarinya yaitu S. Panjang busur selimut kerucut sama dengan sisi alas kerucut yang berjari-jari R. Maka panjang busur selimut kerucut adalah 2 pi R. Dan keliling lingkaran O yang berjari-jari S, maka rumus keliling lingkaran O adalah 2πs. Maka kita dapatkan luas juring selimut kerucut sama dengan 2πr per 2πs dikali dengan πs kuadrat. Kita sederhanakan dengan mencoret 2pi di pembilang dan penyebut, dan kita coret S kuadrat dengan 2πs. Maka luas juring selimut kerucut adalah πrs. Maka kita dapatkan luas permukaan kerucut sama dengan luas alas adalah πr kuadrat, dan ditambah dengan luas selimut kerucut adalah πrs. Selanjutnya adalah volume kerucut. Volume adalah ukuran banyaknya ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Untuk mencari volume kerucut, kita misalkan 3 buah kerucut dengan jari-jari R dan tinggi kerucut T diisi dengan nasi penuh. Maka, nasi yang mengisi ketiga kerucut ini akan mengisi secara penuh 1 buah tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Maka kita dapatkan 3 kali volume kerucut sama dengan volume tabung. Maka, volume kerucut adalah 1/3 volume tabung.
1/3 dikali luas alas yang berbentuk lingkaran dikali tinggi tabung atau kerucut. Maka volume kerucut adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Atau volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Contoh soal yang pertama, hitunglah luas permukaan kerucut pada gambar di samping. Pada gambar diketahui bahwa panjang jari-jari alas adalah 7 cm dan panjang garis pelukis atau dilambangkan dengan S adalah 20 cm. Pada soal ditanya luas permukaan kerucut. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut, rumus yang digunakan adalah pi R kuadrat ditambah pi RS. Di sini pi yang digunakan adalah 22/7, lalu dikali dengan R-nya itu 7 kuadrat ditambah 22/7 dikali 7 dikali S-nya 20. Didapat sama dengan 154 ditambah 440 sama dengan 594 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan kerucut pada gambar di samping ini adalah 594 cm kuadrat. Contoh soal yang kedua, diketahui sebuah tumpeng berbentuk kerucut memiliki tinggi 12 cm dan diameter alas 14 cm. Hitunglah berapa volume tumpeng itu. Nah, pada soal diketahui bahwa diameternya itu tadi adalah 14 cm dan tinggi tumpeng adalah 12 cm. Pada soal ditanya berapa volume tumpeng itu. Nah, untuk mencari volume yang kita gunakan adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah diameter. Jadi setengah dari 14 itu sama dengan 7. Untuk mencari volume kerucut, rumus yang digunakan adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi. Substitusikan nilai R dan T yang sudah diketahui tadi. Didapat sama dengan 1/3 dikali pi-nya 22/7 dikali R kuadrat atau 7 kuadrat dikali tingginya 12 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 49 dikali 12 sama dengan 22 dikali 7 dikali 4 sama dengan 22 dikali 28. Didapat volume kerucut sama dengan 616 cm kubik. Jadi volume tumpeng yaitu 616 cm kubik. Kerucut terpancung. Kerucut terpancung adalah sebuah kerucut yang dipotong oleh bidang datar sejajar dengan bidang alas kerucut tersebut. Perhatikan pada gambar ini bahwa bidang datar yang memotong kerucut adalah bidang V sejajar dengan alas kerucut. Atau bisa dibilang bahwa kerucut terpancung adalah kerucut yang dipotong. Kerucut terpancung memiliki alas lingkaran dan atasnya adalah lingkaran juga. Volume kerucut terpancung. Untuk menemukan volume kerucut terpancung dapat diambil dari langkah-langkah berikut ini. Misalkan, M adalah titik pusat lingkaran atas, R kecil adalah jari-jari lingkaran atas, X adalah tinggi kerucut atas, P adalah titik pusat lingkaran bawah, R besar adalah jari-jari lingkaran bawah, dan di sini ada T adalah tinggi kerucut terpancung. Volume kerucut terpancung sama dengan volume kerucut seluruhnya dikurang volume kerucut atas. Nah, volume kerucut itu kan tadi rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, ini untuk volume kerucut seluruhnya sama dengan 1/3 dikali pi kali R besar dikali tingginya adalah T ditambah X dikurang dengan volume kerucut atas. Volume kerucut yang ini 1/3 dikali pi dikali R kecil kuadrat dikali tingginya adalah X. Perhatikan gambar berikut bahwa segitiga TPA itu setara dengan segitiga TMB. Sehingga X banding T plus X itu sama dengan MB atau R kecil banding PA atau R besar. X banding T plus X sama dengan R banding R kecil banding R besar. Didapat Rx sama dengan R kecil T ditambah R kecil X. R besar X dikurang R kecil X sama dengan R kecil T. X dikali R besar kurang R kecil sama dengan R kecil T. Didapat X sama dengan R kecil T per R besar kurang R kecil.
Substitusikan nilai X ke dalam rumus volume kerucut terpancung. Sepertiga pi R besar kuadrat dikali T ditambah X dikurang sepertiga kali pi R kecil kuadrat dikali X sama dengan sepertiga kali pi R besar kuadrat dikali T ditambah X-nya tadi adalah R kecil T per R besar dikurang R kecil dikurang sepertiga pi R kecil kuadrat dikali X-nya tadi R kecil T per R besar dikurang R kecil sama dengan sepertiga kali pi kali R besar kuadrat dikali R besar T per R besar min R kecil dikurang sepertiga pi kali R besar pangkat 3 dikali T per R besar dikurang R kecil sama dengan sepertiga kali pi kali T dikali R besar pangkat 3 dikurang R kecil pangkat 3 per R besar dikurang. Jadi didapat volume kerucut terpancung itu sama dengan sepertiga dikali pi kali T dikali R besar kuadrat ditambah R besar kali R kecil ditambah R kecil kuadrat. Nah, berdasarkan teorema 8.4 bahwa volume kerucut terpancung sama dengan sepertiga hasil kali tinggi dengan jumlah dari luas alas ditambah luas atas dan akar dari hasil kali luas alas dan luas atas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan luas selimut kerucut terpancung. Luas selimut kerucut terpancung apabila selimut terpancung kita iris menurut salah satu apotemanya, kemudian dibuka, sehingga semua titik-titik sebidang. Maka, bangun dari bukaan tersebut tampak seperti gambar 8.24 ini. Bukaan selimut kerucut terpancung merupakan juring lingkaran TAA aksen dikurang juring lingkaran TDD aksen. Panjang busur AA aksen sama dengan 2VR, di mana R besar dan R kecil masing-masing adalah jari-jari lingkaran alas dan jari-jari lingkaran atas. Luas selimut kerucut terpancung sama dengan luas juring lingkaran TAA aksen dikurang luas juring lingkaran TTD aksen. Karena segitiga TPC segitiga TMB, maka kita sebelum kita mencari luas selimut kerucut terpancung, kita mencari X-nya terlebih dahulu. Maka X kita bandingkan dengan dalam kurung X plus A sama dengan jari-jari R kecil ini kita bandingkan dengan jari-jari R besar. Kemudian jari-jari R besar ini kita kalikan dengan X, dan X plus A ini kita kalikan dengan jari-jari R kecil. Maka didapatkan R dikali X sama dengan Rx plus RA. Langsung saja kita mencari nilai X-nya, maka X sama dengan RA plus maka kita dapatkan nilai X-nya sama dengan RA per R besar dikurang R kecil. Sehingga luas selimut kerucut terpancung sama dengan V kali jari-jari besar dikali dalam kurung A plus kita masukkan nilai X-nya RA plus per R besar kurang R kecil dikurang V kali jari-jari kecil, kita masukkan nilai X-nya tadi RA per R besar kurang R kecil, maka kita sederhanakan, maka didapatkan V kali A dalam kurung R besar plus R kecil. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Jaring-jaring kerucut. Untuk memperoleh jaring-jaring kerucut, selimut kerucut kita potong menurut salah satu apotemanya, dan pemotongan dilanjutkan ke kanan atau ke kiri menurut lingkaran alas sampai suatu titik T. Setelah itu, bidang permukaan kerucut dibuka sehingga terletak sebidang. Jaring-jaring kerucut tampak pada gambar 8.26 bagian B. Jaring-jaring kerucut terdiri atas juring lingkaran dengan jari-jari panjang apotema dengan busur lingkaran yang panjangnya keliling lingkaran alas kerucut dan daerah lingkaran alas kerucut. Juring lingkaran dan lingkaran tersebut saling bersinggungan di titik P. Jika sudut pusat juring lingkaran adalah Pi, maka besarnya dapat dicari sebagai berikut. Besarnya sudut pusat lingkaran berbanding lurus dengan panjangnya busur lingkaran. Oleh karena itu, Pi berbanding 2 dikali V sama dengan 2 dikali V dikali R berbanding 2 dikali V kali A. Terlihat pada gambar 8.27. Sehingga
Pi sama dengan R per A dikali 2 Pi radian. Selanjutnya yaitu jaring-jaring kerucut terpancung. Cara mendapatkan dan melukiskan jaring-jaring kerucut terpancung sama dengan seperti cara melukiskan jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terpancung dilukis dengan melukis kerucut keseluruhan, kemudian dikurangi dengan jaring-jaring kerucut kecil di atas bidang atas. Contohnya yaitu lukis kerucut terpancung yang tingginya 8, jari-jari lingkaran atasnya 6, dan jari lingkaran alasnya adalah 12. Penyelesaiannya yaitu misalkan D adalah titik pusat lingkaran atas dan A adalah titik pusat lingkaran alas, maka AB sama dengan 12, DC sama dengan 6, dan AD sama dengan 8. Trapesium siku-siku ABCD dapat dilukiskan. Misalkan AD dan BC berpotongan di T, dengan demikian jaring-jaring kerucut kecil dan kerucut besar dapat dilukis. Berikut adalah cara melukis jaring-jaring kerucut terpancung. 1. Lukis trapesium ABCD. 2. Tentukan titik potong antara A dan D, B dan C, yaitu T. Buat 2 lingkaran dengan pusat T dengan jari-jari TC dan TB. 4. Buat sembarang garis melalui T dan memotong lingkaran kecil di E dan lingkaran besar di F. 5. Tentukan titik M pada perpanjangan TF sehingga FM sama dengan BA. 6. Tentukan titik N pada TE sehingga EN sama dengan CD. 7. Lukis lingkaran dengan pusat M dan jari-jari FM. 8. Lukis lingkaran pusat N dan jari-jari EN. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau maupun penjelasan, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.